Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rida Nurul Anjani, mahasiswa jurusan Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video pembelajaran kita kali ini, akan sedikit mereview mengenai materi skala pengukuran. Nah, adapun yang akan kita bahas dalam video kali ini, yang pertama mengenai skala pengukuran, kedua jenis skala pengukuran, dan yang terakhir ada rangkuman. Yuk, kita beranjak dari definisi skala pengukuran terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan skala? Nah, skala merupakan perbandingan antar kategori sebuah objek yang diberi bobot nilai berbeda, sedangkan pengukuran merupakan suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang akan diukur. Nah, secara singkat, skala pengukuran merupakan sebuah tingkatan atau derajat nilai dari sebuah bilangan yang merupakan hasil pengukuran karakteristik dari suatu objek atau suatu kejadian dari unit observasi yang menggunakan aturan tertentu. Nah, pentingnya skala pengukuran. Berapa penting sih skala pengukuran itu? Nah, skala pengukuran ini penting untuk kita ketahui karena skala pengukuran menentukan metode analisis yang digunakan. Kemudian, setiap metode analisis statistik memiliki persyaratan tertentu mengenai skala pengukuran. Nah, kesalahan menentukan metode analisis yang digunakan akan memberikan kesimpulan yang bias dan tidak tepat. Selanjutnya, jenis skala pengukuran. Skala pengukuran ditentukan oleh cara mengukur karakteristiknya, bukan ditentukan oleh karakteristik yang diukur. Nah, pada data kualitatif, skala pengukuran yang digunakan yaitu nominal dan ordinal, sedangkan pada data kuantitatif, skala pengukuran yang digunakan yaitu interval dan rasio. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing dari skala pengukuran tersebut. Pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala paling rendah dan tipe pengukuran paling sederhana dibandingkan dengan skala pengukuran lainnya. Datanya bersifat klasifikasi, tidak berlaku operasi matematika apapun, dan bilangan yang digunakan hanya sebagai simbol. Contohnya pada suku budaya yang ada di Indonesia, kemudian ada agama yang ada di Indonesia, selanjutnya ada provinsi yang ada di negara Indonesia, dan penilaian, serta ada jenis kelamin. Nah, bisa diperhatikan dalam ilustrasi jenis kelamin ini, untuk laki-laki diberi simbol 1 dan perempuan diberi simbol 2. Begitupun jika dibalikan, perempuan diberi simbol 1 dan laki-laki diberi simbol 2. Hal ini tidak akan menjadi sebuah masalah karena tidak ada aturan yang pasti mengenai harus bagaimana penyimbolan dalam suatu kasus. Nah, bisa dibaca bahwa di sini tidak berarti bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki, ataupun sebaliknya, laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan. Dan dalam hal ini juga tidak berlaku operasi matematika. Contohnya dalam kasus penjumlahan ini, 2 ditambah 1 hasilnya bukan berarti 3, karena dalam hal ini, simbol-simbol yang digunakan baik angka 2 maupun 1 tidak memberikan arti bahwa hal tersebut merupakan suatu nilai yang dapat dilakukan operasi matematika. 2. Skala pengukuran ordinal. Nah, bilangan yang digunakan hanya sebagai simbol dan sudah menunjukkan urutan kualitas atau bisa dikatakan mengandung tingkatan atau ranking berupa data kategorik. Dan operasi matematika yang sudah berlaku yaitu ada lebih dari dan kurang dari. Contohnya pada urutan kualitas. Di sini ada tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Nah, pada tingkat pendidikan data kualitatifnya berupa tidak sekolah, SD, SMP, SMA, dan sarjana, dan data kuantitatifnya yaitu penomoran atau penyimbolan dari 1 sampai 5. Nah, hal ini dapat diartikan sebagai orang yang pendidikannya SD bisa dikatakan lebih buruk dibandingkan orang yang tingkat pendidikannya SMP. Dan orang yang tingkat pendidikannya SMP lebih buruk dibandingkan orang yang tingkat pendidikannya SMA. Dan orang yang tingkat pendidikannya sarjana lebih baik dibandingkan orang yang tingkat pendidikannya hanya sebatas SMA saja. Begitupun dengan tingkat pendapatan. Nah, dalam hal ini sudah menunjukkan urutan kualitas dari masing-masing data kualitatif yang diberi penyimpulan berupa data kuantitatif dari 1 sampai 5.
Nah, selanjutnya pada data nominal tadi kita sudah menemukan mengenai kepuasannya. Kalau dalam data nominal kepuasannya hanya berlaku puas dan tidak puas. Namun pada skala ordinal sudah terdapat tingkat kesukaan atau tingkat kepuasannya. Nah, dalam hal ini data kualitatifnya berupa sangat suka, suka, cukup, tidak suka, sangat tidak suka, dan diberi penyimbolan berupa data kuantitatif yaitu dari 1 sampai 5, di mana 1 sangat suka, 2 suka, 3 cukup, 4 tidak suka, 5 sangat tidak suka. Nah, atau urutan atau tingkatannya harus sama dan tidak dapat dilakukan operasi matematika ya. Hanya saja bisa dibandingkan gitu, mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Selanjutnya, yang ketiga, skala pengukuran interval. Bilangan yang digunakan hanya sebatas simbol dan sudah menunjukkan urutan kualitas. Angkanya pun dapat dikurangkan atau diselisihkan. Namun dalam hal ini titik nolnya bersifat tidak mutlak atau relatif. Dalam artian nol tidak berarti tidak ada. Bisa dilihat dalam contoh kasus suhu di samping ini. Di kasus A, di Ranukumbolo mempunyai suhu sebesar 10 derajat Celcius, dan di kasus B, di Jakarta mempunyai suhu 30 derajat Celcius. Maka bisa diartikan bahwa suhu Jakarta lebih panas dibandingkan dengan Ranukumbolo, dan suhu Ranukumbolo dan Jakarta di sini bisa juga dilakukan operasi pengurangan atau penjumlahan. Dalam hal ini, suhu Ranukumbolo dan Jakarta selisihnya adalah 20 derajat Celcius. Dan suhu Jakarta tidak berarti 3 kali suhu Ranukumbolo. Nah, bisa dilihat juga pada kasus C di es batu mempunyai suhu sebesar 0 derajat Celcius. Hal ini tidak berarti es batu ini tidak mempunyai panas sama sekali. Namun, 0 derajat Celcius di sini, nilai 0, mempunyai nilai yang lain jika dilihat pada skala suhu yang lain. Dalam hal ini, pada skala Fahrenheit, ternyata 0 derajat Celcius itu bernilai 32 derajat Fahrenheit. Dalam hal ini berarti 0 bukan sama dengan tidak ada, begitupun dengan 32 bukan berarti sama dengan 0. Contoh selanjutnya, pada perolehan nilai ujian statistika pada suatu kelas. Misalnya, dari rentang 0 sampai 100, ternyata ada beberapa siswa yang mempunyai nilai yang tinggi dan ada juga beberapa siswa yang nilainya rendah. Bahkan ada juga salah satu siswa yang nilai ujian statistikanya 0. Nah, dalam hal ini contohnya bisa dikatakan si A dapat 100, si B dapat 75, si C dapat 82, dan si D memperoleh nilai 94, sedangkan si E di sini hanya memperoleh 0 dari 100. Nah, maka siapa yang mempunyai perolehan nilai ujian statistika tertinggi dan berapa selisihnya? Nah, pada siswa yang memperoleh nilai ujian statistika 0, hal ini tidak berarti dia tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang statistika. Nah, hal ini bersesuaian dengan definisi interval tadi, bahwasannya titik 0 ini, nilai 0 ini bersifat tidak mutlak atau relatif. Dalam artian bisa jadi si si E ini hanya mempunyai kemampuan mengenai statistika di suatu materi tertentu, bukan di materi yang sedang diujiankan. Selanjutnya pada skala rasio terakhir yang keempat. Bilangan yang digunakannya hanya sebagai simbol dan sudah menunjukkan urutan kualitas. Angkanya pun dapat dikurangkan atau diselisihkan dan angkanya sudah dapat diperbandingkan. Nah, dalam skala rasio ini barulah mempunyai titik nol yang mutlak. Nah, contohnya pada kecepatan mobil A dan B. Mobil A mempunyai kecepatan 150 km per jam dan mobil B mempunyai kecepatan 75 km per jam. Nah, berarti kecepatan mobil A 2 kali kecepatan mobil B, dan pada mobil C ini mempunyai 0 km per jam dalam hal kecepatannya. Maka mobil C tidak memiliki kecepatan sama sekali, atau kecepatan 0 km per jam berarti tidak bergerak sama sekali. Ataupun dalam contoh yang kedua, penghasilan direktur dan penghasilan manajer. Ada juga penghasilan Budi. Nah, dalam penghasilan direktur, ternyata direktur ini mempunyai penghasilan sebesar 120 juta dan manajer mempunyai penghasilan 60 juta. Maka penghasilan direktur ini bernilai 2 kali lebih besar dibandingkan penghasilan dari manajer. Dan karena di PHK, Budi berpenghasilan 0 rupiah
maka bisa diartikan bahwa Budi tidak memiliki penghasilan sama sekali. Nah, jadi singkatnya kita bisa melihat dari operasi matematik. Nah, untuk skala pengukuran nominal ternyata hanya bisa diklasifikasikan saja. Dan pada skala ordinal bisa diklasifikasikan dan sudah bisa diurutkan. Sedangkan pada skala pengukuran interval sudah bisa diklasifikasikan, diurutkan, dan sudah bisa juga diselisihkan. Yang terakhir pada skala pengukuran rasio, maka sudah berlaku seluruh operasi matematik, yaitu bisa diklasifikasikan, diurutkan, diselisihkan, dan dikalikan. Nah, adapun contoh soal bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, angka yang digunakannya sama. Bisa dilihat, angkanya sama kan? Kemudian mempunyai makna yang berbeda-beda. Sesuai dengan alat analisis, dengan data yang dimiliki. Bisa dilihat jenis kelamin dan status pernikahan. Dalam hal ini termasuk data nominal. Sedangkan pada pendidikan atau tingkat pendidikan, ini menunjukkan skala ordinal. Dan pada jumlah anak, ini menunjukkan skala rasio karena sudah terdapat nilai nol yang mutlak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.